Semua dana umat sudah dikuras habis Ucup untuk digunakan modal usaha lain yang tidak mengikutsertakan umat yang jadi investor. Dengan kata lain, semua dana umat yang jadi investor dialihkan ke bentuk usaha pribadi atau keluarga, salah satunya warung steak and shake. Ini komentar netizen ya. Dan bila ada umat atau investor yang nagih investasinya, tinggal dikembalikan modal awalnya dengan sedikit kelebihan. Dan kalau ada investor yang tidak nagih, buat Ucup itu merupakan keuntungan. Di sini pintar dan liciknya si Ucup, daripada dia bikin usaha pribadi dengan pinjam uang ke bank selama 10 tahun yang harus dia kembalikan akan lebih banyak lagi. Koperasi hanya kedok saja. Buktinya masalah pengembalian dana investor tergantung Ucup, bukan secara hitung-hitungan. Dan administrasi harusnya kewenangan ada di koperasi. Betul sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Dalam video ini sebenarnya sudah diupload beberapa hari. Ini adalah video Jia TV, admin YouTube channel Jia TV menelpon pihak koperasi yang digagas oleh Jam'ah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur, menanyakan kenapa Ibu Darmin ini selama bertahun-tahun tidak diberi kabar gitu. Dan jawabannya sungguh bagi saya itu sangat memalukan ya, untuk sebuah usaha investasi yang digadang-gadang dulu oleh Yusuf Mansur dengan presentasi yang wah gitu, yang terkesan besar gitu. Namun kenyataannya para investor, umat jamaah yang berinvestasi di sana tidak diberi kabar gitu, tidak diberi informasi update tentang perkembangan dari bisnis tersebut gitu. Dan alasannya sungguh sangat memalukan dan miris sekali. Tidak ada uang, tidak ada biaya. Apakah sudah tidak punya alasan lain lagi apa gimana gitu? Dan sungguh sangat mempersulit para investor ya, karena tidak bisa dihubungi melalui telepon WhatsApp atau intinya yang memudahkan gitu. Kenapa harus telepon dengan biaya telepon yang biasa gitu? Tentu ini memakan biaya juga bagi para investor gitu untuk mengkonfirmasi. Dan yang lebih pahitnya lagi, bagaimana dengan para investor yang tidak mengetahui mengenai nomor untuk konsultasi ini gitu. Dan alasannya sekali lagi saya katakan sungguh sangat miris dan memalukan gitu. Tidak ada biaya untuk menghubungi para investor gitu, para orang-orang yang sudah memberikan duitnya ke sana gitu. Lalu kemana duit dari para jamaah, dari para investor selama ini gitu? Kemana itu semua gitu? Kalau memang patungan tabung tanah yang memang untuk dibelikan tanah per meter, ya di mana gitu lokasinya, di mana tanahnya? Tentu kalau dibelikan tanah beberapa tahun yang lalu, misalkan 8 tahun yang lalu, tentu hari ini sudah meningkat dong nilai dari aset tersebut, nilai dari properti tersebut. 8 tahun itu waktu yang lama teman-teman, kalau memang patungan tabung tanah itu dibelikan tanah beneran. Tapi kalau misalkan sampai pihak dari Kopindo tersebut, dari koperasi tersebut yang ditelepon oleh Bang Jia, admin dari Jia TV bersama dengan Ibu Darni dalam video ini, nanti kita akan simak bersama, sampai mengatakan tidak punya dana untuk menghubungi para investor. Lalu kemana uangnya selama ini gitu? Apakah masuk ke kantong Yusuf Mansur sendiri apa bagaimana gitu? Kok sampai bisa tidak ada biaya untuk menghubungi para jamaah, para investor teman-teman? Oke, kita langsung saja menuju ke videonya. Teman-teman, ini saya sedang bersama Bu Darni untuk kembali menanyakan perihal investasi tabung tanah yang pernah disetorkan Bu Darni sebesar 10 juta nggih, Bu nggih? Nah, ini kan sebenarnya ada websitenya, website Koperasi Indonesia Berjamaah bentukan Yusuf Mansur. Tertera di sini barang siapa yang ingin mengambil uang investasinya bisa melalui nomor yang telah disediakan. Tetapi setelah dihubungi Bu Darni ini di WA ternyata buatan aktif ya Bu. Ini sebenarnya jam-jam masih jam kantor lah, ini jam 12, jam setengah 1 ya Bu ya. Ini pun sudah di WA nih. Tapi ternyata kok nggak aktif nomornya. Nah ini kan kembali dicoba melalui telepon ya Bu ya. Kok ini nomor Kopindo Berjamaah. Lihat nanti bagaimana responnya.
Pak istirahat. Halo. Halo. Sore. Ya, Bu, monggo, Bu. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Kenapa? Halo. Ya, ini saya, ya. Ini Iya, saya Ibu, Ibu. halo. Iya, saya Bu Darni. Iya, halo Ibu. Iya, Heeh. saya Ibu Darni yang ikut investasi tabung tanah itu, Bu. Kenapa Ibu ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau ambil itu uangnya. Oh gitu. Iya. Ibu silakan email ya Bu ke alamat emailnya Kopindo. Boleh dicatat Bu alamat emailnya? Ya, silakan. Pengajuannya Silakan. lewat email. Emailnya bisa Ya, silakan, nanti dicatat. nanti di Kopindo. Hmm. Boleh ditulis Ibu Kopindo. sebentar. Emailnya yang tertera di website-nya nih, Mbak ya. Bukan. Yang apa? Emailnya Pak itu mah website. Oh, Nah, iya betul Pak. iya itu kan. Iya, terus gimana? Nanti di email aja Mhm. nama dan alamatnya dulu, nama lengkapnya. Heeh. Setelah itu nanti ada balasan akan diberikan email form Heeh. form pencairan ya. Ya. Iya. Ini Jadi cek dulu. Kenapa? nanti dokumen apa yang nanti diminta, Mbak? Nanti di info lewat email ya Pak. Nanti Mhm. di formnya itu ada berkas apa aja yang harus disiapin. Kira-kira berkas apa saja ya? Yang intinya sih sertifikat KTP sama sertifikat tabung tanahnya, sertifikat KTP sama form permohonannya. Kalau misalkan ini kan investasi udah lama banget ya, Mbak ya. Ini resinya itu hilang nggak tahu kemana. Cuman ini kita ada bukti bahwa Ibu Darni ini tertera dalam ikut serta Koperasi Merah Putih atau Koperasi Indonesia Berjamaah. Oh boleh nanti dicantumkan Heeh. aja Pak. Kalau misalnya memang sudah di itu berarti sudah terdaftar. Nanti kan kita cek dulu. Ya. Ini perihal untuk pengembaliannya ini skemanya bagaimana ya? Kan dulu Pak Ustadz itu janjinya kan akan ada keuntungan begitu. Iya, karena kan semuanya kan akan dikembalikan langsung beliau sendiri kan. Mm. Dana yang dicairkan ini kan dana langsung Ustadz itu sendiri. Nanti akan kita list dulu siapa aja yang akan dicairkan. Karena kan memang untuk pencairan ini di gelombang Pak. Karena kan memang yang sudah melakukan juga sudah ada. Iya. Sudah ada sebelumnya. Nanti akan di gelombang kita list namanya, kita infokan ke beliau. Karena kan beliau yang langsung transfer gitu. Oh. Jadi untuk nanti untuk kelebihan ada kelebihan yang akan diberikan beliau, tapi memang kita nggak tahu besarnya berapa karena kan beliau yang akan apakah akan memberikannya gitu. Jadi nanti yang transfer langsung Pak Ustadznya sendiri ya? Iya, betul. Oh begitu. Ya. Boleh apa bisa dicek sekarang, Mbak? Maksudnya ini nama Bu Darni itu di sana ada datanya nggak gitu? Ini Pak yang admin ya, admin. Oke. Iya, nanti saya infoin lewat email aja. Ya, tapi ini Ibu Darni menanyakan, ini udah hampir 8 tahun ya, 8 tahun lebih gitu. Ini kok nggak ada kabar, nggak ada konfirmasi dari pihak Koperasi Indonesia Berjamaah ataupun Pak Ustadz sendiri begitu. Terkait perkembangan, bagaimana investasinya, keuntungannya bagaimana gitu Mbak? Itu sebenarnya kita sudah share sebenarnya di website Pak. Cuman memang kan nggak semuanya orang bisa lihat. Tapi di situ sebenarnya sudah ada, cuman memang nggak ada informasi yang agak panjang atau lengkap karena kita cuman informasi sedikit aja di websitenya Kopindo Berjamaah. Iya, tapi kan begini, Ibu Darni waktu menyetorkan investasi ini kan sudah berdasarkan data-data Ibu ya, Ibu Darni ya. Misalkan nomor telepon, kemudian email, kemudian alamat lengkap gitu. Kenapa nggak bisa dikirim mungkin lewat surat, mungkin lewat WA begitu Mbak? Kalau untuk by surat atau by WA, karena kalau yang kita pakai gaya biaya Pak, jadi memang di kita itu sudah tidak ada kalau
biasanya untuk keseluruhan itu kita full ke websitenya aja biar semuanya kebaca. Iya, di websitenya. Cuman kan nggak Satu-satu kalau biaya yang aduh tuh. Iya. Kan bisa aja pakai pesan broadcast Mbak ke semua ini Mbak, ke semua apa? iya itu butuh biaya, Pak. Masa nggak ada biaya Mbak? Iya. Ya. Kan ini ibu-ibu di Hong Kong itu kan kebanyakan nggak tahu, nggak dikasih informasi Mbak. Ini Iya. caranya gimana untuk menarik investasinya gitu. Kan nggak dikasih tahu. Iya, kalau untuk cara Pulsanya habis nih. Pakai itu. Heeh. Pakai wifi. Bentar, nanti dilanjut. Ya, jadi tadi kita pertanyakan seharusnya kan ini Bu, jenengan itu sudah mengirimkan data-datanya Bu ya, Iya. data nomor telepon, alamat, kemudian apa nih Bu? Lengkap ya. Iya. Ya, ini harusnya kan pihak mereka sendiri yang aktif memberi informasi bagaimana caranya untuk mengambil investasi. Tapi kalau cuma lewat website dan data nomor-nomornya juga ini di WA juga nggak aktif gitu kan. Ini bagaimana kalau dengan ibu-ibu yang tidak tahu menahu soal adanya website ini gitu Ibu? Ya. Mungkin kan bingung. Ya, itu kan ya. Ini Kok nggak ada kabar. ya. Ada orang-orang pada minta uangnya kembali kan nggak Iya. tahu. Ya oke, kita nantikan ini Bu ya. Nanti coba di email ya Bu ya. Nanti ya mudah-mudahan ini ada respon dari pihak yang bersangkutan Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut nanti teman-teman ya. Ya, itulah pemirsa, itulah teman-teman sahabatku semua. Bagaimana pihak dari Kopindo tadi dalam hal ini ya mewakili Jam Anur Hatip Mansur alias Yusuf Mansur berbelit-belit dan bertele-tele dalam memberikan informasi. Intinya kalau menurut saya gimana caranya meminimalisir untuk orang-orang yang komplain gitu. Jadi memang sulit dihubungi gitu. Ini saja Ibu Darni kalau tidak dibantu oleh JTV mungkin akan kesulitan menghubungi pihak dari koperasi itu tadi gitu, pihak dari Kopindo, pihak di mana mereka menaruh duitnya gitu. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain gitu? Mereka butuh bantuan gitu. Mereka butuh bantuan orang-orang yang mengerti teknologi untuk bisa menghubungi pihak dari Kopindo ini untuk meminta haknya dikembalikan gitu. Bagaimana ceritanya gitu? Ada kirim email loh segala macam. Padahal kan pihak Yusuf Mansur tahu investor mereka itu harusnya ada tabelnya dong, ada daftarnya dong, ada bagaimana mengkategorikan para investor ini orang-orang yang sudah sulit gitu. Apakah mereka dengan ikhlas ingin memakan duit orang gitu? Lalu kalau memang mereka kemudian mengatakan alasan biaya yang menurut saya itu sangat tidak bisa dinalar sama sekali gitu. Sangat tidak bisa dilogika bagaimana ceritanya orang kemudian membangun usaha besar gitu dengan patungan yang tidak kecil per orang itu rata-rata misalkan 2 meter tanah berarti ya sekitar 5 juta gitu. Kalau dengan estimasi 2,5 juta per meter atau 3 juta per meter berarti 6 juta gitu. Dalam hal ini Bu Darni 4 meter sekitar 10 juta kurang lebih gitu. Bagaimana dengan investor-investor yang lain dikali banyak, dikali ratusan, dikali ribuan gitu. Lalu kenapa alasannya tidak ada biaya gitu? Sangat omong kosong sekali gitu. Padahal broadcast kalau dulu mungkin di awal-awal 8 tahun yang lalu mungkin BlackBerry Messenger walaupun WhatsApp itu kalau tidak salah itu 2009 2010 sudah ada WhatsApp ya teman-teman ya. Bisa broadcast lewat BlackBerry Messenger atau intinya atau misalkan lewat SMS di SMS satu-satu. Intinya kan ini orang menyimpan duitnya, kita harus memberi servis yang benar dong sebagai orang yang diamanahkan gitu. Kenapa alasannya tidak ada biaya gitu? Lalu kemana uang orang-orang ini teman-teman? Kemana uang para investor ini? Dengan gampang ya, dengan remehnya mengatakan tidak dibiaya, lalu kemudian itu menjadi alasan untuk tidak menghubungi para investor ini gitu. Apakah dengan begitu gampangnya? Ini kan lagi-lagi pihak Yusuf Mansur ya. Dalam artian ya ada Yusuf Mansur di sana gitu, karena dia yang mempresentasikan ini, dia yang membuat sistem ini gitu. Salah satu orang yang berada dalam sistem ini gitu. Salah satu orang yang menjadi alasan utama, faktor utama para investor ini menginvestasikan duitnya teman-teman. Boleh teman-teman catat, kalau misalkan dalam investasi tabung tanah ini tidak ada Yusuf Mansur, tidak bakal sebesar ini, tidak bakal sebanyak ini orang
yang berinvestasi, teman-teman. Jadi jangan juga kemudian membuat alasan kenapa tidak ngerti investasi, lalu kemudian menginvestasikan duitnya. Kenapa ada orang tua seperti Ibu Darni yang bahkan tidak paham model dari sebuah investasi, tapi kenapa menyetorkan duitnya? Yang menjadi pertanyaan harusnya adalah kenapa Yusuf Mansur dengan begitu mudahnya memberikan presentasi sebuah investasi, mempromosikan investasi dan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk berinvestasi di tempatnya gitu, dengan buta-buta tanpa dia mengetahui bahwa jamaahnya ini kebanyakan dari orang tua, ibu-ibu, TKW di luar negeri sana, teman-teman. Yusuf Mansur ngerti itu? Tidak mungkin Yusuf Mansur tidak paham itu, teman-teman. Boleh dibuka kembali video-video tersebut gitu. Banyak dari video Yusuf Mansur yang presentasi di setiap kali dia diundang ceramah, dia kemudian menyelipkan presentasi atau menyelipkan iklan-iklan dari usaha-usaha investasi miliknya gitu, yang kemudian hari ini pada mangkrak semua, teman-teman. Oke, kita bacakan komentar dari netizen ya. Ini pelajaran bagi umat, hati-hati kalau bertemu Pak Yusuf Mansur. Pihak koperasi 8 tahun tidak menghubungi investor karena nggak ada biaya, tanda tanya. Mungkin setiap mau menghubungi via medsos atau WA, wifi-nya mati. Terus mau beli kuota di Paytren. Apa daya Paytren sudah berpulang ke rahmatullah. Hebat kan? Sampai 8 tahun nggak ada biaya sama sekali. Dan nggak ada inisiatif hubungi para investor. Gelem melebu duit, orang gelem metu duit. Artinya mau masuk duit tapi nggak mau keluar duit. Siapa yang nggak ada biaya dan siapa yang kuasa akan transfer. Asli ketoprak humor. Hemat saya bukan tidak ada biaya, itu merupakan fakta yang sungguhnya bahwa tidak ada niatan baik terhadap para investor. Ini bukan duit kecil, sekali lagi teman-teman. Dan kalau dibilang juga bahwa investor itu bisa rugi, bisa untung. Loh, teman-teman harus lihat usaha ini sudah berjalan sampai mana gitu loh, teman-teman. Dan kalau menurut saya, untuk tabung tanah ini kan kita lagi bahas masalah investasi tabung tanah, kan Bu Darni ini korban investasi tabung tanah. Kalau memang model dari tabung tanah itu adalah menabung dengan tanah gitu, orang-orang dikumpulkan untuk membeli sebidang tanah, sebenarnya itu bagus ya kalau benar-benar dijalankan. Kalau benar-benar ketika duitnya itu terkumpul, memang dibelikan sebidang tanah, 8 tahun hari ini, nilai dari tanah itu ketika dijual kembali itu sudah sangat luar biasa keuntungannya, teman-teman, selisihnya, teman-teman. Yang menjadi masalah adalah ketika kemudian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan lain, atau memang dibelikan tanah, tapi bukan atas nama dari para umat gitu, bukan atas nama para jamaah gitu, tapi atas nama pribadi, teman-teman. Ada video Pak Darso Arif yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur mencari sebidang tanah itu ada videonya, dia memberi berapa ratus meter tanah, berapa ribu meter tanah, ada videonya, teman-teman. Tapi itu bukan atas nama umat ya, itu atas nama Yusuf Mansur karena dia membangun pesantren, teman-teman. Apakah ada hubungannya? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu, teman-teman. Yang jelas, saya sangat tidak logis sekali ketika model bisnis investasi tabung tanah itu bisa rugi, karena yang saya tahu dari kacamata awam saya, nilai tanah itu selalu naik, setiap tahunnya selalu naik, teman-teman. Jangan tahun, hitungan bulan saja harga tanah itu naik, teman-teman. Jadi kalau mau dibilang rugi, itu sangat impossible, sangat tidak mungkin, sangat mustahil, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang enak langsung aja komunikasi kantor koperasi berada biar ada jelas dan akurat koperasi tersebut abal-abal atau beneran. Kalau ketemu zaman jewer kupingnya aja, ben kapok, nggak nipu lagi. Semua investasi jam'an isinya nipu semua. Ya, kalau saya sih mengatakan bahwa semua model bisnis investasi yang dibawakan oleh zaman Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur itu semua kemudian hari ini mengalami masalah gitu, dengan protesnya berbagai orang-orang yang merasa dirugikan gitu, baik itu tabung tanah, hotel city, patungan untuk umroh merdeka, terus Paytren, terus tambang batu bara, dan ada banyak lagi, teman-teman. Dan kenapa semua itu mangkrak ya kita tidak tahu. Yang jelas ada bisnis Yusuf Mansur yang jalan gitu. Investasi dia ke warung stick and stick yang dijalankan sekarang bersama Jody Bratasuseno, teman-teman. Yusuf Mansur memang incar jamaah yang polos, yang kurang paham teknologi untuk mengambil keuntungan. Zaman edan. Semua dana umat sudah dikuras habis ucup untuk digunakan modal usaha lain yang tidak mengikut sertakan umat yang jadi investor. Dengan kata lain, semua dana umat yang jadi investor dialihkan ke bentuk usaha pribadi atau keluarga, salah satunya warung stick and stick. Ini komentar netizen ya. Dan bila ada umat
atau investor yang nagih investasinya tinggal dikembalikan modal awalnya dengan sedikit kelebihan, dan kalau ada investor yang tidak nagih buat Ucup itu merupakan keuntungan. Di sini pintar dan liciknya si Ucup, daripada dia bikin usaha pribadi dengan pinjam uang ke bank selama 10 tahun yang harus dia kembalikan akan lebih banyak lagi. Koperasi hanya kedok saja. Buktinya masalah pengembalian dana investor tergantung Ucup, bukan secara hitung-hitungan, dan administrasi harusnya kewenangan ada di koperasi. Betul sekali teman-teman, betul sekali. Semua kita bisa memberi dugaan ya, karena ini opini menjadi liar, karena Yusuf Mansur yang pertama tidak punya etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini teman-teman. Terus terang kalau tidak ada Yusuf Mansur di sana, orang-orang tidak akan berinvestasi, dan uniknya lagi, betul apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal bahwa exit plan sudah sangat kelihatan banget di sini, kelihatan betul exit plan di sini di setiap role bisnis, di setiap bisnis tersebut. Yusuf Mansur tidak dengan detail dan terang-terangan menjadi pemilik dari usaha tersebut gitu. Seperti misalkan Kopindo, ketika saya ketik website Kopindo, di situ Yusuf Mansur keterangannya penasehat. Penasehat teman-teman, lucu nggak? Semoga Allah membantu para korban untuk kemudian masalah ini bisa terselesaikan. Doa saya dari 2 tahun yang lalu semoga diijabah, dan sebenarnya saya merasa doa tersebut sudah mulai kelihatan dengan tokoh tersebut kemudian seolah-olah terkurung, tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa mengulangi lagi apa yang sudah pernah dia perbuat gitu. Dan semoga kemudian dinolkan kembali seperti apa yang dia bilang selama ini gitu. Semoga Allah buka tabir penghalang ini dengan si detail-detailnya gitu. Tapi kalau memang Allah berkehendak lain dan mungkin pengadilan dunia tidak cukup, maka sampai jumpa di pengadilan akhirat. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.